berbangsa, bersuku, berkabilah-kabilah. Lita'arufu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah untuk saling mengenal, untuk saling bermuamalah, untuk saling memuliakan sebagai pribadi, sebagai manusia, sebagai makhluk yang bersumber dari jiwa yang satu. Tidak pantas kita untuk saling memaki, tidak pantas kita untuk bahkan saling iri, tidak pantas kita untuk saling hasut, tidak pantas kita untuk saling menyakiti, karena kita dari satu jiwa yang sama, yaitu kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Begitulah Allah mampu saja menciptakan manusia dari banyak, tetapi Allah menjadikan dari yang satu agar kita selalu ingat bahwa kalau ada kita melihat makhluk, kita melihat manusia yang sedang menderita, itu adalah saudara kita. Kalau kita melihat manusia yang lain sedang berbahagia, itu juga saudara kita. Dan semuanya adalah, apalagi kita kemudian dikumpulkan juga bendera yang satu, yaitu bendera Nabi Muhammad SAW, yang kita berharap syafaatnya. Maka mudah-mudahan hidup kita di dunia ini kita bisa saling bermuamalah dengan baik, bisa saling menolong dengan sempurna, karena itulah yang membuat Nabi Muhammad senang, membuat Nabi Muhammad bahagia ketika kita saling membantu dalam berbagai perkara. Terlebihnya lagi kita saling membantu dalam ketakwaan, dalam ketaatan, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini pesan Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan. Menjadi takwa bersama-sama, menjadi taat dalam kebersamaan lebih mudah daripada menjadi seorang yang taat, yang bertakwa dengan sendiri. Ketika kita kurang bersemangat, akan ada yang menyemangati. Ketika kita sedang terseok-seok dalam maksiat, akan ada saudara yang mengangkat. Rugi orang yang dijadikan sebagai makhluk sosial yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecenderungan kita berjamaah, kemudian tidak mau memanfaatkan itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bahwa seseorang bisa beriman dengan sempurna, bisa beramal soleh kalau mau saling menasihati, kalau mau saling mengajar, kalau mau saling menjaga. Itu cara paling gampang. Dan di dalam agama ini sesuatu yang dilakukan secara berjamaah lebih mudah dan lebih banyak pahalanya. Ketika sholat fardu sah dilakukan sendiri, ketika berjamaah pahala lebih besar, lebih mudah untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali dalam ritual agama kita yang masih dilakukan berjamaah, baik itu yang fardu maupun itu yang sunnah. Bahkan hanya di dalam agama kita ada syariat sholat Jumat. Sholat Jumat itu bahkan ada hari Jumat. Dari kata jamaah, berkumpul bersama-sama. Kemudian ada sholat Jumat. Mana ada sholat Jumat sendiri? Sholat Jumat tidak secara berjamaah, yakni jangan tinggalkan simpul kebersamaan, jangan tinggalkan simpul kokohnya umat Rasulullah, yakni dengan bersama-sama. Bisanya bersama kalau tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini amanah Quran, ini amanah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi walaupun ini sudah bulan Dzulqa'dah. Karena kemarin saya bolos sekali. Mohon maaf kepada ada acara dadakan, maka izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyamakum kullu 'amin wa antum bi khair ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua ibadah kita. Kalau ada kurangnya Allah tutupi, kalau ada kurangnya Allah
manusia secara fitrahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara asli dari zaman ajalinya manusia seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitrah manusia. Maka kullu maulud yuladu 'ala fitrah. Semua yang dilahirkan dengan fitrahnya. Kemudian godaan-godaan dunia ini, kemudian rayuan-rayuan dunia ini yang menjauhkan kita dari fitrahnya. Aslinya kita ini yakin kepada Allah. Aslinya kita bisa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslinya kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita tidak yakin kepada Allah? Dunia. Apa yang membuat kita jauh dari Allah? Maksiat. Jauh. Berarti kembali ke fitrah, kembali kepada kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kalau tidak salah, kita sudah lewat sholat istisqa. Sholat istisqanya sudah lewat. Saya nggak tahu bab ini sudah atau belum. Tandanya hilang. Entah nyelip di mana. Pengajian perdana tanda hilang, kacamata lupa bawa. Terima aja. Qala Syaikhul Malik rahimahullahu taala nafa'ana Allah bi wa bi'ulumi fi darana min qala radwan babul libas. Bab membahas tentang soal pakaian. Wih, ada kacamata Bang. Tadinya alasan mau pulang ini. Tinggal pilih kan ya. 3.200. Betulan. Tapi ke depannya kurang. Usia 40 ini tanggung. Plus minus lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Babul libas. Bab ini menjelaskan tentang pakaian. Wah, puyeng nih. Ini kalau kacamata kodian. Agak puyeng benar. Pilih. Nah, bisa nanti. Pilihnya setengah jam. Babul libas. Bab ini menjelaskan tentang al-libas. Al-lubusu itu sesuatu yang dikenakan, sesuatu yang dipakai. Yang pertama, pakaian itu ada pakaian konkret, ada pakaian abstrak di dalam syariat. Karena Allah pun menyebutkan begitu di dalam Al-Quran. Pakaian konkret itu adalah pakaian yang menutup aurat kita. Ini pakaian konkret yang menutup aurat, yang mempercantik zahir kita, yang mempercantik tampak kita, itu pakaian konkret. Tetapi ada juga dalam Al-Quran walibas taqwa, dan pakaiannya adalah ketakwaan. Berarti ada pakaian yang abstrak, ada pakaian yang tidak terlihat tapi memperindah seseorang. Nah, kalau yang ini kelihatan, gamisnya kelihatan, sarungnya kelihatan, pecinya kelihatan. Tetapi ada juga pakaian yang abstrak, itu yang tidak terlihat tetapi akan memperindah hidup seseorang, ya takwa, yakni akhlak, yakni akhlak. Bisa jadi pakaiannya biasa-biasa aja, akhlaknya luar biasa. Walibasul taqwa kata Allah. Jangan lupa. Ya saya tidak jelaskan panjang kalau yang kau, tapi ini yang kadang-kadang lupa. Walibasul taqwa. Pakaian orang beriman adalah ketakwaan. Dengan ketakwaan seseorang tawadhu. Dengan ketakwaan seseorang jauh dari sifat takabur, sombong. Dengan ketakwaan orang bisa berkhidmah, memuliakan orang lain. Ya, ini ada pakaian yang jauh baik, yaitu pakaian yang abstrak, yang akhlak. Dan inilah bagian besar dari syariat Rasulullah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai orang nanya kepada Sayyidatina Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Khuluqul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Nah, nanti kita akan bahas lebih panjang itu di kitab fikih. Kita akan bahas pakaian yang konkret. Pakaian yang konkret itu setidaknya terbagi tiga. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ada pakaian yang haram, mulai dari wajib. Ada pakaian yang wajib, yakni fardu, harus ada, harus dipakai. Kalau tidak dipakai bisa bermasalah dengan syariat kita.
Itu pakaian yang menutup aurat kita, itu pakaian yang wajib. Ada pakaian yang sunnah, ya. Ada pakaian yang sunnah. Dia ini ketika tidak dipakai, tidak menentukan, atau ketika orang tidak memakai ini tidak berdosa. Bukan tidak apa-apa, tidak berdosa. Orang yang pakai rida, Nabi pakai rida sunnah. Orang pakai gamis sunnah. Ya. Orang pakai imamah sunnah. Orang pakai kolanis atau kolansuat. Kata Nabi, bedakan pakaian kalian dengan pakaian orang Yahudi. Orang Yahudi itu pakai imamah, nggak pakai kolansuat, nggak pakai peci. Nah, kita pakai peci, pakai imamah. Ada kita pakai peci, nggak pakai imamah. Sunnah. Jangan terlampau ribut, jangan terlampau ribut. Harus pakai gamis. Tiba-tiba kerja pakai gamis, repot. Ketika kita ada waktu, ada kesempatan, makamnya pas, pakaian sunnah. Rasulullah. Kenapa sunnah? Karena tidak selalu Nabi menggunakan itu. Rasulullah senang pakai warna putih, tetapi Rasulullah juga pernah pakai warna merah. Pernah pakai warna? Kayaknya udah ya? Udah. Belum ya? Hijau. Zamannya lupa Kayaknya udah. Nggak apa-apa jadi fresh ya. Pakaian warna kuning tuh masih bahas itu masalahnya. Iya. Udah ya? Sudah kayaknya. Wah, kita ada. Udah ya, warna kuning, asfar. Iya. Sudah ya? Sudah. Jangan lupa pengajian enak dulu. Hah? Belum? Lupa ya? Sudah teman. Sudah. Ternyata soal bab pun terbagi dua ya. Gak apa-apa, anggap pengulangan. Iya. Ini pakaian. Dan ketika ada pakaian mubah, ada pakaian mubah, boleh aja, ya. Boleh saja. Tidak masuk kategori wajib, tidak masuk kategori sunnah, boleh saja. Orang Indonesia pakai batik, jangan dimarahin, mubah kok. Ada orang Indonesia gamis tapi model batik, biarin, versinya orang Indonesia. Jangan masuk wajib, jangan masuk sunnah. Yang masalah ketika yang mubah ini masuk area wajib secara syariat, itu masalah, itu bid'ah. Kalau nggak pakai baju batik nggak sah sholatnya, nah ini masalah. Ya? Atau mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan dalam syariat, biasa saja. Makanya banyak, termasuk model-model pakaian itu mubah saja. Ya, orang pakai imamah juga beda-beda. Orang Yaman pakai imamah beda. Syekh Kabbani dari Amerika imamahnya juga beda. Yang dari Arab juga pakai imamahnya juga model beda. Model orang pakai ridahnya juga ada yang di selempangin begini ada yang mutarabbiah, yaitu yang dilingkarkan di sini juga beda. Enggak ada masalah. Tidak masalah. Jadi pakaian ada tidak seluruh. Kadang-kadang kita terjebak, pokoknya seluruhnya harus sesuai sunnah. Nggak repot. Ketika betul Rasulullah suka pakai gamis, kenapa? Karena sederhananya itu gamis. Ya? Karena sederhananya itu gamis. Makanya sudah. Kalau mau sholat pakai gamis. Kata Syekh Haji Umar bin Hafid, siapa orang sholat secara default, secara standar tertutup auratnya sah. Tetapi ketika pakai pakaian sunnah yang dicontohkan Rasulullah, pakai gamis, nambah lagi 70 pahalanya. Pakai rida lagi, nambah lagi 70. Rasulullah pakai jubah, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah lengkap tuh pakaian-pakaian Nabi SAW. Rasulullah pakai jubah lagi, tambah lagi 70. Kenapa? Ittiba' sunnah. Pakai imamah pula, tambah lagi 70. Dan tinggal siapa? Ketika kita ada kesempatan untuk bersilakan. Tetapi dalam satu kondisi tertentu, nah kita hanya ada salam pakai baju batik, kita jangan merasa sholat kita tidak sah. Ini kadang-kadang kita mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat, mensunahkan sesuatu yang tidak disunahkan dalam syariat. Semuanya Al-Quran, semuanya sunnah dari hadis Nabi Muhammad. Yang tidak ada di situ bisa jadi masuk kategori mubah.
bisa jadi masuk kategori mubah. Jadi ada tiga, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah saja. Ya, orang Indonesia sarungnya beda dengan orang Sri Lanka, beda lagi dengan orang mana? Yang penting tertutup. Ya. Hadis yang pertama. Berarti sampai kita baca sampai ke depan. An Abi Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah telah bersabda Nabi Muhammad SAW, la yakunanna min ummati aqwamun yastahiluna al-hirra wal harir. Kata Nabi Muhammad SAW, akan ada dari umatku satu kaum yang mereka menghalalkan al-hirra wal harir. Al-hirra itu adalah kemaluan. Apa artinya? Saya ala ummati zaman, akan datang kepada umatku kata Nabi satu zaman di mana tersebarnya perzinahan, ya, di mana dihalalkannya perzinahan, bukan secara syariat tetapi dicari jalan supaya orang bisa melakukan perkara yang haram ini. Ya, di antara tanda zaman itu tersebarnya perzinahan, tersebarnya juga arah jalan untuk menuju perzinahan. Ini yang kita ngeri sekarang yang itu alat apa namanya, alat perusak akhlak moral anak itu difasilitasi oleh orang tua. Itu ada semua di sini, yaitu handphone. Kita khawatir anak kita di handphone itu ada semua. Yang pakai baju ada, yang nggak pakai baju juga ada, yang baik ada, yang buruk juga bejibun. Kita takut anak-anak kita rusak, tapi kita memfasilitasi. Artinya hati-hati. Perzinahan itu banyak asal sumbernya dari. Kalau dulu kita mau nonton film itu jauh, di Cikupang nggak ada di Jatim, jauh. Sekarang dalam rumah, sekarang dalam kamar ada. Ini masalah. Tetapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga akan menghalalkan al-harir. Harir itu apa? Sutra. Artinya sutra itu haram untuk digunakan oleh umat Rasulullah, umat tertentu, yaitu laki-laki. Sutra itu haram untuk pakaian, untuk baju, untuk alas, ya, haram. Dan itu tanda kiamat. Biasanya di pembesar, biasanya di raja-raja. Dan saya mendapat kabar bahwa banyak raja-raja sudah menggunakan harir. Artinya darurat itu adalah kalau orang nggak pakai sutra bermasalah dengan badannya itu boleh, tapi untuk laki-laki. Tetapi ketika tidak, maka tetap haram secara strata sosial sebagai siapapun. Ya, mau raja, mau pangeran, mau tetap. Ini tanda kiamat, ini tanda kiamat yang lebih jelas ada di depan mata kita lagi. Oh ya, itu bilang mudah-mudahan kiamat masih lama. Tetapi ada hadis sahih dari Imam Bukhari dan Sahih adalah ketika umat Rasulullah terhalau untuk melaksanakan ibadah haji. Ini min asratis sa'ah yang baru ada belakangan ini. Artinya apa? Hati-hati, ya, hati-hatinya adalah perbaiki buru-buru diri kita, istighfar diri kita, taubati diri kita. Ini udah nampak luar biasa. Kita dinasehati oleh guru-guru kita, ibadahnya istighfar yang banyak, ngaji yang banyak. Ini udah di ujung-ujungnya dunia. Kita harus jujur. Kalau kata Quran,